Yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh Bapak Staf Ahli, yang saya hormati dari Kejaksaan Pak Alex, yang saya hormati dari Pengadilan Tinggi, dari Polda, Lantamal, yang saya hormati Ketua Umum beserta rombongan yang sudah hadir di Jayapura, yang saya hormati juga Bapak-bapak penasehat yang sudah hadir. Ada Lai saya, Lai Taha, tadi agak salah disebut namanya karena makanya saya betulkan sekarang. Yang saya hormati Bapak Elema, Bapak Awi, orang tua kita. Yang saya hormati rekan-rekan sesama pimpinan organisasi kepemudaan, mungkin LSM yang ada, tokoh adat, tokoh agama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Ini pertama kali saya memberikan sambutan sebagai ketua salah satu organisasi kepemudaan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Indonesia yang besar ini, Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, adalah Indonesia yang luar biasa. Indonesia dengan 240 juta lebih penduduknya. Indonesia dengan 700 bahasa daerahnya. Indonesia dengan 1128 suku bangsa. Ditambah lagi Indonesia dengan 17.508 pulau. Belum lagi Indonesia dengan letak geografisnya di antara dua benua. Indonesia kita ini rentan terhadap ancaman dari dalam maupun luar, terutama disintegrasi. Kalau sampai hari ini Indonesia bisa berdiri, itu bukan karena keajaiban atau mujizat, tetapi lebih kepada keputusan tepat yang diambil oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita terdahulu untuk meletakkan dasar dan negara. Pilihan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara, dan yang paling penting yang sekarang ini banyak mendapat ujian adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Dr. Bambang Nursena dalam salah satu ceramahnya mengenai kebangsaan mengatakan bahwa Indonesia ini sangat beruntung karena diberi warisan sejarah yang berabad-abad terbiasa dengan kemajemukan. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa mampu mengelola kemajemukan tersebut menjadi sebuah kekuatan untuk bersatu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pemuda Batak bersatu hadir di Provinsi Papua ini sebagai bagian dari kemajemukan tersebut, sebagai bagian daripada semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ketua panitia kita saudara Jovan Simanjuntak, kebatakannya tidak hilang karena Indonesia. Dan saya juga bangga sebagai orang Batak, tetapi tidak berarti saya mengatakan saya lebih baik, orang Batak lebih baik dari orang Kei misalnya. Kebinekaan kita tidak menghilangkan jati diri kita di dalam Indonesia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pemuda Batak bersatu meskipun berlabelkan Batak, bernuansa etnis Batak, tetapi organisasi ini terbuka di dalam karyanya. Ini tercermin dari semboyannya Satai Saparti Naonan, yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah satu rasa, satu jiwa. Pemuda Batak bersatu lebih fokus kepada kerja-kerja sosial. Kami memfokuskan diri untuk menolong sesama yang memerlukan bantuan. Mungkin tadi ada klip video yang sempat diputar dan telah ditonton oleh Bapak Ibu sekalian. Itulah kerja-kerja kami yang sudah kami buat sejak berdiri bulan Mei yang lalu. Saya meminta kepada rekan-rekan pengurus dan rekan juang yang sudah dilantik, jangan kita bangga karena seragam yang kita pakai, tapi saudara-saudara harus bangga karena saudara-saudara lah yang paling depan ketika menolong sesama.
Kemajemukan itu sangat indah. Pak Ketua, kalau rindu masakan Batak, di sini ada lapo, baik karo maupun toba. Kalau ingin yang lebih pedis, rumah makan Manado banyak. Kalau mau yang manis-manis, gudeg Jogja juga ada. Tapi saya sarankan, karena sudah tiba di tanah Papua, harus mencoba papeda. Makanan khas orang Papua asli yang tinggal di pesisir, berbahan dasar sagu, dipadukan dengan ikan yang berkuah. Salah satu penasihat saya mengatakan, Bapak Tahalib mengatakan, jamuan makan tidak lengkap apabila papeda tidak ada. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, biasanya sebelum makan kita berdoa, tapi kalau papeda yang disuguhkan saya sering lupa berdoa. Malah kalimat yang keluar dari mulut saya, papeda panas, kuah kuning, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Itulah kemajemukan. Kemajemukan yang bisa kita kelola menjadi satu kekuatan untuk bersatu. Kalau di Maluku ada semboyan ale rasa, beta rasa. Suatu ungkapan yang sangat dalam, bermakna filosofis, penegasan terhadap cinta sesama, peduli akan sesama, sehingga menyatukan orang Maluku yang berbeda kampung, berbeda agama, berbeda status sosial menjadi satu. Pemuda Batak bersatu pun demikian. Label bersatu ini harus kita pegang terus, kita kumandangkan terus, karena persatuan itu membuat kita menjadi kuat. Saya pikir saya tidak perlu bicara banyak, karena lebih baik sedikit bicara tapi banyak bekerja. Pemuda Batak bersatu hadir di Provinsi Papua ibarat sebuah tali yang berwarna, yang dipadukan bersama tali-tali lainnya, dianyam menjadi sebuah noken yang sekarang dipakai oleh rombongan dari Jakarta. Noken itu terlihat indah karena terdiri dari berbagai macam warna tali. Noken itu kuat karena menyatukan semua kekuatan tali menjadi satu, sehingga mampu menampung perbekalan hidup, yaitu semangat orang muda. Dan yang paling penting, noken itu membawa kehangatan, kedamaian, karena dianyam oleh seorang mama atau ibu. Bersama noken tersebut, kita sama-sama melangkah menuju apa yang selalu dikumandangkan oleh Gubernur Provinsi Papua. Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera. Saya mengutip satu tulisan dari Raja Salomo. Hiasan orang muda ialah kekuatannya. Keindahan orang tua ialah ubannya. Mari orang muda, kita bekerja dan tidak lupa selalu minta nasihat dari orang-orang yang lebih tua. Sekian dan terima kasih.